positive thinking, positive thinking, ya, kemudian dikalikan positive feeling dikalikan minus 1, ya, akhirnya jadinya apa? Ya, minus 1, minus semua, ya. Nah ini yang dalam ilmu agama disebutkan tentang hal itu. Jangan sampai kita berada di zona minus. Cuma manusia itu memang normalnya di minus 1, ya. Misalnya foto dengan 100 orang gitu kan, terus kemudian kita melihat gitu kan, foto siapa yang pertama kali dilihat, pertama kali ketika di zoom gitu kan. Betul sekali, foto diri kita sendiri normal waktu itu, ya, tapi itu minus 1 dan gak akan ada keajaiban kan. Tapi kita yang ada di kelas ini, ya, kita pengen sekali dapetin keajaiban. Siapa mau dapat keajaiban? Katakan saya. Oke, tos dulu kanan kiri, Anda luar biasa, ya. Kita semua mau dapetin keajaiban, maka jangan berada di minus, jangan berada di minus 1. Kalau berada di minus 1, ya manusia normal, ya, saya nggak katakan itu nggak boleh, tapi ya normal lah, gitu. Manusia normal ya kayak gitu. Nah, minus 1, minus 2 itu udah mulai kelihatan. Kalau minus 1 nggak kelihatan, cuma kita aja yang tahu, ya. Orang egois, gitu. Pengen menang sendiri, itu si minus 1. Minus 2 ini mulai kelihatan, marah, dengki, dendam, dongkol, iri hati, sombong, itu ada di semuanya di minus 2. 1 energi, bukan saya yang ngomong, ini hasil penelitian, Bapak, ya. Nah, orang-orang minus 2 ini, ya minus 1 aja udah gak ada rezeki, apalagi minus 2, lebih habis gitu. Segala sesuatu dikali minus 2, habis semua, ya. Nah, cuma kita kan pernah mengalami kondisi-kondisi marah seperti ini kan, ya, akhirnya apa yang terjadi? Gitu kan, hilang semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, orang yang marah-marah itu, ya, itu seperti ular. Ya, ular itu cuma tahu 1 resep kehidupan, yaitu gigit, lilit, makan. Ketemu kelinci, gigit, lilit, makan. Ketemu tikus, gigit, lilit, makan. Ketemu kambing, gigit, lilit, makan. 1 hari dia masuk ke bengkel petani, ya, yang ada gergaji, ya digigit, lilit, ternyata nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena dia udah mati dulu. Nah, orang-orang yang ada di minus 2, ya orang-orang yang seperti ini, ya, berada di minus 2. Makanya, ya, Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita semua jangan berada di minus 2. Siap? Siap, ya. Jadi lepas dari ini, ya, pulang dari sini, Bapak Ibu tidak menjadi orang yang marah-marah, ya, karena nggak mungkin, nggak cocok. Anak pecahkan gelas gitu kan, di sininya wow keren, di sininya wow keren, udah kosong, ya, udah zero gitu kan. Terus tapi marah kan nggak cocok. Ya, pastinya kalau di sini, ya pastinya di dalamnya spiritualnya pasti dia lebih baik. Nah, teman-teman semua, ya, di sini ada energi dengki sini, ya. Nah, dalam Al-Quran atau dalam sebuah hadis disebutkan tentang dengki ini, iyyakum wal hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah dengan yang namanya hasad. Karena hasad itu, ya, akan memakan kebaikan sebagaimana, ya, akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, itu bisa digambarkan dengan grafik seperti ini, Bapak, ya. Ini kita buat dua garis. Yang garis atasnya ajaib, garis di bawahnya azab. Siapa mau yang dapat azab, Bapak Ibu? Siapa yang mau ajaib? Pas dulu kan, pas dulu Anda luar biasa. Yes, ya. Nah, berarti kalau kita mau ajaib, ajaib itu di situ, Bapak Ibu, ya, di level ini. Ya, kita mau jadi ajaib. Nah, sekarang, ya, perjalanan kita dimulai dari titik 0 ini. Ya, titik 0. Ya. Yang tengah-tengah ini normal, orang normal, manusia normal, ya. Kemudian, ya, kita mulai berbuat baik. Tiba-tiba minus 2, marah-marah. Apa yang terjadi? Ya, marah-marah, dengki dan seterusnya. Apa yang terjadi? Dia turun ke 0. Jadi udah berbuat baik gitu kan. Hati-hati dengan hasad, maka akan dia memakan kayu bakar, akan memakan kebaikan sebagaimana memakan kayu bakar, habis. Nah, kemudian, ya, kita mulai berbuat baik lagi, naik turun. Tapi kemudian di sini kita minus 3, serakah, ya. Maka dia turun lagi ke 0 gitu, ya. Ini yang terjadi, maka menggambarkan kenapa kok kita nggak ajaib-ajaib hidupnya gitu. Karena kita menjadi manusia normal kan. Nah, apalagi setelah itu kita berbuat dosa, ya, sampai ke bawah, ya.
-1 lah, -4 lah, -6 lah, gitu kan. Ini yang terjadi. Akhirnya apa terjadi di azab? Saya nggak ngomong orang lain, saya ngomong diri saya sendiri. Minus 21 miliar. Dan saya berada di zona azab. Dalam Al-Quran disebutkan, "Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Itulah azab. Jadi minus 21 miliar, utang amanah nggak lunas-lunas, ya, piutang nggak dibayar orang, proyek nggak jalan-jalan, gitu ya, keluarga nggak harmonis, itulah azab. Ya, cuma kita nggak sadar tentang itu azab. Akhirnya manusia normal itu berada di naik turun ini aja, ya, di sini aja gitu, antara normal dengan azab, normal dengan azab, normal dengan azab, gitu, ya. Ini datang Ramadan nih, datang Ramadan, habis itu, ya, begitu lagi. Tapi ya, sekarang kita menjadi orang yang berbeda. Siapa yang mau menjadi manusia ajaib? Katakan saya. Oke. Pas kanan kiri Anda luar biasa. Ya. Oke. Nah, kalau mau menjadi ajaib, ya, maka journey kita, perjalanan kita setelah ini adalah perhatikan energi. Perhatikan apa, Bapak Ibu? Energi. Sekali lagi yang lebih kuat. Perhatikan apa? Energi. Oke. Nah, energinya naik ke atas nih Bapak Ibu. Ya, ini warna biru nih, mulai nih perjalanan orang yang magnet rezeki. Kemudian setelah itu -2. Oke, manusia normal. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia turun Bapak Ibu. Sebelum